Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kepada semua teman-teman, sahabat YouTube, YouTuber pemula ataupun YouTuber yang sudah senior. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, sukses dunia wal akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Begini teman-teman, banyak sekali YouTuber-YouTuber pemula ini mengalami hal yang ini khusus untuk YouTuber pemula ya, mengalami penurunan atau timbul tenggelamnya subscriber. Maksudnya, misalkan hari ini kita mendapatkan subscriber atau ada yang mensubscribe ke channel kita sebanyak 10. 1 jam atau misalkan 5 jam, itu subscriber itu menghilang. Jadi apa penyebabnya? Ketika saya menonton video dari teman-teman sesama pemula, banyak sekali di antara mereka yang mengeluhkan subscribernya hilang. Misalkan hari ini dapat sekian, kemudian hilang sekian. Jadi penyebab dari semua itu banyak. Jadi banyak faktor penyebab dari hilang, datang, atau timbul tenggelamnya subscriber kepada channel kita yang masih pemula. Yang pertama adalah ketika seseorang mensubscribe video kita atau channel kita tanpa menonton video, begitu melihat channel kita langsung subscribe, maka subscribe itu akan datang beberapa jam kemudian. Maksudnya kayak gini, di dalam notifikasi itu sudah ada bahwa channel si A mensubscribe sekian jam yang lalu, tapi setelah kita periksa di data subscriber itu namanya nggak ada teman-teman. Itu namanya nggak ada, tapi setelah beberapa jam atau 1 hari ke depan kemudian, maka namanya itu akan timbul dari daftar subscriber. Itu yang pertama. Karena apa? Karena kita mensubscribe atau karena seseorang mensubscribe channel kita tanpa menonton video. Jadi begitu ngelihat channel kita langsung main subscribe saja tanpa menonton video atau yang lainnya. Kemudian, apabila teman-teman memiliki email cadangan yang biasa untuk upload video, email cadangan tersebut dipakai untuk mensubscribe video kita, channel kita. Tapi seminggu atau 2 minggu channel itu tidak aktif atau tidak dipakai untuk upload video, maka dalam daftar channel kita maka subscriber tersebut menghilang. Akan tetapi apabila email tersebut digunakan kembali, maka dengan sendirinya subscriber itu akan muncul kembali. Masalah yang ketiga, kenapa subscriber bisa timbul tenggelam atau datang pergi? Sebenarnya mereka itu, sebenarnya si subscriber itu nggak menghilang, cuman hanya menghilang dalam data saja. Sebenarnya masih ada, cuman dalam hitungan angka di channel kita itu berkurang. Itu karena pola tonton dari channel seseorang yang menonton video kita 1 menit atau 2 menit kemudian subscribe. Nah setelah itu kita menonton video mereka juga 1 menit 2 menit kemudian subscribe, maka notifikasi subscribe itu akan ada, tapi setelah dicek itu nggak akan ada. Jadi channel kita itu nggak ada mensubscribe channel dia, atau channel seseorang itu nggak akan ada ketika kita periksa di dalam daftar subscriber kita itu, dia nggak akan ada, padahal notifikasinya udah ada. Itu karena apa? Karena dari pola tonton yang hanya sekitar 1-2 menitan. Tapi setelah kita mengulangi menonton video si A atau yang mensubscribe channel kita itu dengan full durasi, dan begitu pun sebaliknya, maka daftar nama channel kita akan dengan sendirinya muncul di daftar subscriber mereka. Begitupun channel si A yang mensubscribe ke channel kita, maka dengan sendirinya akan muncul dalam daftar subscriber di channel kita. Makanya kenapa ketika kita menonton video besar, channel-channel besar, beliau-beliau ini selalu menyarankan menonton video itu harus dengan full durasi, kemudian subscribe. Karena apa? Karena pola tonton kita itu akan terbaca oleh sistem, dan apabila kita keseringan nonton video 1-2 menit kepada channel manapun, maka sistem akan menyuguhkan kepada kita seseorang atau channel-channel yang suka nonton video 2-3 menitan. Ini bukan hukum karma, akan tetapi ini sudah
sistemnya seperti itu. Begitupun ketika kita suka menonton video seseorang kepada channel masak, channel vlog, ataupun channel tutorial dengan full durasi, maka rekomendasi atau sistem pun akan memberikan video kita akan disuguhkan kepada mereka yang suka menonton dengan full durasi. Jadi alangkah meruginya kalau seandainya kita suka menonton video teman kita atau senior kita dengan 1-2 menit. Karena apa? Karena sama-sama kita mengeluarkan kuota. Nonton buka YouTube kita mengeluarkan kuota. Nonton channel si A, si B, full durasi ataupun hanya sekedar 1-2 menit juga menggunakan kuota. Jadi kita ambil jalan yang istilahnya yang tidak merugikan lah, yaitu dengan menonton full durasi kepada channel manapun. Kemudian kenapa subscriber itu timbul tenggelam atau notifikasi ada tapi begitu kita cek ternyata nggak ada, itu karena barbarnya si A mensubscribe channel-channel YouTube. Atau misalkan kita terlalu banyak dalam satu malam atau dalam satu hari mensubscribe channel YouTube. Jadi misalkan dalam 1 menit 1 kali, 2 kali, sampai 1 jam berarti udah berapa kali kan? Itu tidak dibenarkan. Kan tetapi beberapa hari kemudian maka akan timbul dengan sendirinya. Jadi sebenarnya subscriber kita itu nggak menghilang, ada cuman angka dari notifikasinya saja yang berubah-ubah. Dari misalkan dapat 10, kemudian tiba-tiba hilang 5, kemudian besoknya lagi nambah lagi 12. Itu tuh sebenarnya ada, bukannya nggak ada. Saya pun pribadi dulu sama menyangkanya seperti itu. Jadi orang ini kok kenapa sih kalau mau subscribe lah, kalau mau enggak. Jadi jangan sampai subscribe terus dibatalin, subscribe dibatalin, kan bikin enak. Sebenarnya enggak seperti itu teman-teman. Sebenarnya itu dari pola tonton kita, dari pola tonton teman yang mensubscribe ke channel kita. Kemudian, tapi kasus ini setelah saya selidiki, setelah saya telusuri jarang terjadi. Jadi seseorang itu kenapa mensubscribe channel kita? Karena pertama suka dengan video kita, yang kedua adalah satu tema. Misalkan saya tema masak, berarti yang subscribe ke channel saya itu tema masak juga, jadi sama satu tema. Akan tetapi jarang yang subscribe ke channel kita karena dikira satu tema ternyata bukan. Dikira edukasi ternyata provokasi. Kemudian mengunsub atau membatalkan subscribernya itu jarang terjadi. Tapi ada kemungkinan, kecil kemungkinan hal tersebut itu bisa terjadi. Cuman kebanyakan enggak. Tapi bisa saja terjadi. Pada intinya ketika ada seseorang yang mensubscribe ke channel kita dan dia menyangka kita itu satu server dengan channelnya dia, ternyata bukan, kemudian mengunsub atau membatalkan subscribernya, itu jarang terjadi. Tapi ada kemungkinan itu pun bisa terjadi. Banyak sekali faktor yang membuat subscriber kita bertambah dan berkurang. Bertambah kemudian berkurang, datang dan menghilang. Dari berbagai faktor, dari berbagai sisi. Setelah saya amati, setelah saya teliti, dan setelah saya alami selama ini. Akan tetapi saya bisa menyimpulkan satu poin yang terbesar dan yang terpenting. Kenapa subscriber itu timbul tenggelam, datang ataupun menghilang kepada channel kita. Itu dikarenakan yang pertama sekali, kalau menurut saya pribadi, karena subscriber kita masih di bawah 500, terutama subscriber kita ketika masih 100, 200, dan 300. Nah, di angka-angka tersebut maka akan sering terjadi subscriber itu ada hilang, di angka 100, di angka 200 masih seperti itu. Begitu ada subscriber atau notifikasi kepada kita itu subscriber misalkan 10, besoknya itu tinggal 2 atau tinggal 3.
itu masih bisa berjalan sampai ke subscriber kita mencapai 300. Itu masih. Nah, setelah kita mencapai 500 subscriber seperti yang saya alami sekarang, itu nggak ada seperti itu teman-teman. Itu kalau misalkan datang 2 ya 2, datang 1 ya 1, datang 5 ya 5. Jadi nggak ada yang namanya datang 5 kemudian menghilang jadi 4 atau jadi 3. Enggak. Kalau subscriber kita sudah mencapai 500, maka fenomena timbul tenggelam subscriber itu akan menghilang dengan sendirinya. Ini khususnya di channel saya. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena permasalahan subscriber timbul tenggelam ini sudah saya perhatikan dari pertama nge-YouTube sampai saya tulis. Itu kan daftarnya. Oh, berarti waktu subscriber saya 100 subscriber, 200 subscriber sampai 300 subscriber, fenomena tersebut itu sering terjadi. Tapi setelah menginjak ke angka 400, maka fenomena tersebut akan menghilang dengan sendirinya di angka 400 dan 500. Jadi kepada teman-teman pemula, jangan khawatir, jangan risau, dan jangan salah paham atau berburuk sangka kepada siapapun yang mensubscribe channel teman-teman. Di saat sekarang teman-teman khususnya yang masih 100, 200, dan 300 ketika timbul tenggelam itu memang sudah biasa seperti itu. Pada intinya mereka tetap ada, tetap istilahnya sudah mensubscribe cuman dalam angka saja. Jadi angka itu berubah-ubah padahal sebenarnya ada. Oke, semoga sharing saya malam ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang subscriber, kenapa datang dan menghilang, timbul dan tenggelam. Yang poin utama lihat dulu kalau misalkan teman-teman subscribernya masih di bawah 500 atau misalkan subscriber teman-teman baru 300, itu memang sudah biasa. Yuk tetap semangat, jangan khawatir, tetap berpikir positif, tetap konten. Masalah subscriber itu akan normal dengan sendirinya, terlebih sudah melewati angka-angka tersebut yang sudah saya bilang tadi. 100, 200, dan 300. Setelah mencapai 500 subscriber, maka fenomena itu akan hilang dengan sendirinya. Tetap berkarya, tetap semangat, sehat selalu, so sukses dunia wal akhirat. Salam YouTuber pemula. Assalamualaikum.